Alhamdulillah ladzi anjala ala abidihi alkitab wa syukurillah ala ni'amihi asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadun abduhu wa rasuluh khataman nabiyyin Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani amma ba'd. Jamaah sholat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan setiap dosa akan diundurkan azabnya sampai pagi pada hari kiamat kecuali dosa durhaka kepada orang tua. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyederhanakan hukumannya atau azabnya bagi pelaku di dunia. Ini peringatan keras bagi kita semua. Kita semua adalah anak dan kita memiliki kewajiban sama, yaitu berbagi kepada kedua orang tua. Kewajiban ini bukan hanya ketika mereka masih hidup, bahkan ketika mereka meninggal, dia pun tetap kita berbakti dengan mendoakannya dan memintakan ampunan untuknya. Sebab apabila seorang telah meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya kecuali 3 hal, diantaranya adalah walidin sholih yat lahu, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Para ulama menyampaikan di antara ciri-ciri anak yang saleh adalah dia selalu mendoakan orang tuanya ketika orang tuanya masih hidup ataupun setelah ia meninggal dunia. Innallahu wa malaikatu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma ighfir lil musliman wal muslimat wal mu'mina wal mu'minat al ayyahi minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ya lamana anfusama wa ilam takfir lana wa tarhamna lanakunna minal khosirin. Rabbana ya lamana anfusama wa ilam takfir wa tahrama lanakunna minal khosirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wan illa alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhillahu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illa wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amma taqul lana haka tukatih wala tamutatina illa wa antum muslimun. Ya ayyanasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaq minha zawjaha wa bassa minhuma rijal tasiraw wa nisa wa taqula alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Wa ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum ammalakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa man yutillaha wa rasulahu faqad
faya fawzan azima aman ba'du fa inna atqal hadisti kitabullah wa khairal hadayyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsaku wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Masyiral jamaah sholat yang kita dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sholihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa suatu hari ada seseorang yang datang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang berhak dan yang paling pantas untuk aku perlakukan dengan baik? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab 3 kali berturut-turut, ummuka, 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 ibumu. Baru pada yang keempat kalinya beliau menjawab, abuka, bapakmu. Hadis ini menunjukkan betapa besarnya kedudukan seorang ibu. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita semua untuk berbuat baik dan berbakti kepada orang tua kita. Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu tidak menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Dalam ayat lain, wa wasani al insana biwalidayhi insana hamalat bumu kurwa wa wadat kurhan. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada orang ibu bapaknya, ibu yang mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah. Orang tua memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam Islam. Bahkan Allah menjadikannya sebagai sebab agar seorang anak bisa masuk ke dalam surga dengannya. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, rohima anfun, celakalah, yaitu bagi seseorang yang mendapati orang tuanya dalam keadaan tua renta, salah satu atau keduanya, namun dia tidak bisa masuk surga dengan sebab berbakti pada orang tuanya. Nabi juga bersabda, al-walidu ausatun abwabil jannah, orang tua adalah pintu tengah-tengah surga. Bisa dari tabi'in Iyas bin Muawiyah yang menangis ketika ibunya meninggal karena merasa salah satu pintu surga baginya telah tertutup, menggambarkan betapa berharganya keberadaan orang tua. Tidak ada orang yang paling berjasa dalam hidup kita melainkan kedua orang tua kita. Ibu yang mengandung penuh penderitaan dan bertaruh nyawa saat melahirkan, ayah yang bekerja keras di bawah terik matahari untuk menafkahi keluarga karena jasa yang begitu besar. Ini Allah sering menggandengkan antara hak-hak kedua orang tua dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menegaskan bahwa seseorang anak tidak akan pernah bisa membalas kebaikan kedua orang tuanya sampai kapanpun. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menyatakan bahwa seorang anak yang menggendong ibunya saat tawaf belum mampu membalas satu hentakan nafas ibu ketika melahirkanmu. Nabi menyatakan bahwa balas jasa yang setara hanya bisa terjadi jika seorang anak mendapati orang tuanya diperbudak lalu membelinya dan memerdekakannya. Oleh karena itu, kita perlu merenungkan kehidupan para sholaf, bagaimana mereka berbakti dan takutnya mereka berharga kepada orang tua mereka. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib tidak mau makan bareng bersama ibunya karena khawatir berharga. Ulama besar Uwais bin Zaid telah berdiri meninggalkan majelis tabligh akbar yang sedang dia isi.
hanya karena ibunya datang dan menyuruhnya memberi makan ayam. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berdiri di samping ibunya sampai pagi sambil memegang kendi air minum, karena ia takut ibunya bangun dan marah jika ia tidak siap sedia. Perbuatan ini dilandasi rasa takut durhaka kepada orang tua.